Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke, hari ini saya akan membahas tentang apa yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir ini ya. Di Indonesia sebenarnya sudah nggak aneh juga ya ketika ada demonstrasi untuk mengcounter kebijakan-kebijakan dari pemerintah ataupun dari parlemen gitu. Sebelumnya ada demonstrasi Indonesia Gelap, lalu Indonesia Cemas, dan segala macamnya. Kemarin ada juga demonstrasi yang sebenarnya tuntutannya adalah triggernya adalah bahwa akan ada tunjangan rumah sebesar 50 juta per bulan. Per bulan guys, bukan untuk sekali pakai rumah itu ya, 50 juta untuk per bulan. Jadi dihitung-hitung tuh 3 juta per hari gitu. Nah, ini tentu melukai hati dan perasaan rakyat kecil ya, rakyat kita semua yang dimana di zaman susah seperti ini pekerjaan sulit, dimana justru pemerintah yang menjanjikan lahan pekerjaan sekitar 19 juta nggak ada kabarnya sama sekali, harapan terus diberikan tapi tidak ada kenyataannya, itu tidak ada realisasinya gitu guys. Awal-awalnya demo sih lancar aja, demo benar-benar di awal-awal itu benar-benar yang datang itu kayak mahasiswa, terus orang-orang terpelajar, orang yang memang menginginkan demo itu damai gitu. Demo itu mengeluarkan aspirasi. Lalu ada tanggapan-tanggapan ya, setelah demo itu muncul lalu ada tanggapan-tanggapan dari pihak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ada beberapa, bahkan ketua Komisi 3-nya Syahroni pun bilang tidak apa gitu demonstrasi. Tapi fatalnya adalah ketika tanggapan Syahroni ini menganggap bahwa orang yang menginginkan DPR bubar itu orang yang tolol. Itu justru melukai hati masyarakat dan seolah-olah menantang masyarakat itu. Orang ini tidak pernah belajar dari kejadian sebelumnya di Pati ya. Ada juga pemimpin dari daerah Pati juga ketika menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% guys, bayangin. Itu diprotes oleh orang-orang dan ingin didemo waktu itu 5.000 orang katanya. Ketika ditanya perihal itu dia jawab, jangankan 5.000 orang, 50.000 pun silahkan gitu. Dia seolah-olah menantang gitu guys. Dan ketika itu didengar oleh masyarakat, yang datang tuh bukan 50.000 orang tapi 100.000 orang bahkan lebih, dan akhirnya banyak orang yang menguliti dia tentang profil dia, tentang kesalahan-kesalahan dia, dan akhirnya dia diperiksa oleh KPK guys, Bupati Pati ini. Dan dengan kejadian ini orang DPR tuh nggak pernah belajar gitu bagaimana mereka bukannya menenangkan masyarakat tapi justru memanas-manaskan lagi. Dia lebih mengompor apa istilahnya, memberikan api lagi gitu kepada masyarakat dengan statement-statement yang bodoh ya. Mereka menari-nari di ruang sidang. Ada komentar juga bahwa kita tuh di gedung DPR itu macet gitu, katanya macet, setiap hari itu macet gitu. Uang 3 juta sehari itu kecil loh, kita itu artis loh. Jadi ada artis yang memang jadi dewan ya di DPR ini gitu, jadi wakil gitu. Jadi mereka bilang 3 juta sehari itu kecil. Kita ini artis loh, artis tuh bisa lebih dari 3 juta sehari gitu. Dan itu lebih menyakiti lagi hati rakyat yang ada itu kan, sehingga memunculkan kemarahan warga, kemarahan masyarakat. Dan ditambah lagi kejadian trigger yang akhirnya memperparah ini semua adalah apa yang dilakukan atau sikap persuasif yang dilakukan oleh pihak Polri ya, Polisi Republik Indonesia dalam hal ini Brimob kalau nggak salah, yang telah menggilas para demonstran. Akhirnya tergilas beberapa orang ya, tertabrak, terlindas, akhirnya menimbulkan satu orang meninggal dunia, tewas, Afan Kurniawan. Semua orang berduka, semua orang mengutuk kejadian ini sehingga menimbulkan amarah lagi, jadi udah lebih ke chaos ya, lebih ke chaos. Bahkan markas besar Brimob, polisi sudah merambat ke berbagai wilayah di Makassar, di Bandung, di Surabaya, di kota-kota besar. Gedung DPRD di Makassar bahkan dibakar, menimbulkan korban jiwa juga. Dan ini udah chaos. Ini bukan lagi para kaum intelektual ya, kayak mahasiswa. Mereka tidak lagi turun ke jalan karena ini udah chaos, udah masyarakat awam banget, udah di luar ya, di luar prediksi mungkin. Karena ini ya tadi saya bilang respon dari DPR-nya, bahkan DPR belum minta maaf. Terakhir kali sih saya dengar udah minta maaf. Dan mulai ada narasi-narasi membenturkan etnis pribumi dengan Tionghoa dan Cina. Sudah mulai ada
ada narasi-narasi yang dibentur-benturkan. Sudah ada penjarahan-penjarahan ke orang-orang yang memang yang sebelumnya memberikan statement-statement bodoh tadi seperti Syahroni, lalu ada Eko Patrio juga yang rumahnya dijarah warga. Ini udah penjarahan, ini udah chaos guys. Kita udah tidak mendukung hal ini. Lalu ada Uya Kuya juga. Ya mungkin ini akumulasi dia dari berbagai hal yang membuat masyarakat kesal ya. Seperti misalkan mereka ini mewakili masyarakat, mereka mewakili rakyat. Tapi mereka tidak mau mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti misalkan pengesahan RUU perampasan aset untuk para korupsi gitu. Ini pun sangat sulit sekali. Mereka di dalam itu dengan quote unquote ya, mereka itu mewakili rakyat, tapi sebenarnya mereka mewakili partai dan ketua umum mereka itu. Dengan terang-terangan mereka bilang ketika ini diusulkan di dewan, mereka bilang, "Pak, negonya jangan di sini," katanya. "Negonya itu ke ketua partai kami," gitu. Pak Mahfud tanya pada kita, "Tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap." Itu seolah-olah menepis bahwa mereka tuh bukan dewan, mereka bukan wakil rakyat, mereka wakil partai, wakil yang golongan mereka sendiri. Jadi kepentingan-kepentingan ada di pemerintahan atau di DPR dan MPR itu adalah kepentingan dari partai, bukan kepentingan dari masyarakat. Bahkan untuk sekedar mengesahkan RUU perampasan aset pun sangat sulit sekali guys. Jadi ini memang perlawanan rakyat ya. Mudah-mudahan sih gak ada chaos ya. Saya takutnya ini mulai seperti 98 ya. Ini akan menggulirkan pemerintahan yang sah sekarang. Saya takutnya guys seperti itu. Doakan aja mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan semua bisa kondusif lagi. Karena ini nggak baik juga ya. Nggak baik juga untuk keamanan dan juga perekonomian. Karena ini akan imbasnya kemana-mana ini. Oke, sekian dulu mungkin guys. Apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya berbagi dengan kalian semua. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Tidak pernah dibenarkan apapun, karena ketika korban nyawa yang jatuh tentu tidak setimpal. Tapi tentu memang perjuangan kadang-kadang memang harus seperti itu ya. Kita sejarah sudah berbicara, kita belajar dari sejarah, banyak korban jiwa untuk memang memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan atau keperluan atau keinginan rakyat gitu. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.